Siapa penerus Megawati di Korea? Ataukah Megawati akan kembali ke Korea musim depan? Setelah sempat menunggu siapakah pemain Indonesia yang berpeluang untuk bermain di Liga Voli Korea musim depan, pada tanggal 15 April KOVO yang merupakan Federasi Bola Voli Korea, akhirnya merilis nama-nama pemain yang masuk ke dalam draft pemain asing Asia di V-League untuk musim depan. Dari total 36 nama yang muncul, ada 3 nama pemain asal Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut. Ketiganya adalah Yola Yuliana, Aulia Suci Nurfadila, dan juga pemain Red Sparks musim lalu Megawati Hanggestri Pertiwi. Lalu seberapa besar peluang pemain-pemain tersebut bergabung ke Liga Voli Korea musim depan? Tonton video ini sampai selesai. Penampilan memukau yang ditunjukkan oleh Megawati saat bermain di V-League bersama tim Red Sparks musim lalu, sepertinya telah membuat KOVO kembali memberikan kepercayaan besar kepada Megawati untuk kembali bermain di V-League musim depan. Menariknya, ada peluang Mega tak akan jadi satu-satunya pemain Indonesia yang berkarir di Korea, saat 2 nama lain dari Indonesia juga masuk dalam draft pemain asing Asia musim ini. Dalam rilis yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi KOVO, terdapat 36 pemain yang masuk ke dalam draft dengan 3 pemain berasal dari Indonesia, yakni Mega, Yola, dan juga Aulia. Dari nama-nama tersebut, selanjutnya tim-tim di Korea akan memilih siapakah pemain asing Asia yang akan mereka kontrak musim depan, dengan hanya 7 pemain yang akan terpilih untuk bergabung ke tim di V-League. Jadi karena timnya hanya ada 7, masing-masing tim nantinya akan memiliki 1 pemain asing Asia di skuadnya. Ada cukup banyak perubahan regulasi yang terjadi dalam pemilihan pemain asing di bola voli Korea musim ini, salah satunya yakni, KOVO meningkatkan jumlah negara yang memenuhi syarat kuota Asia, dari 10 negara pada musim lalu menjadi 64 negara pada musim 2024-2025, dari nama yang telah mendaftar selanjutnya dipilih, dan seperti yang telah dipublikasikan KOVO, terdapat 36 nama yang akhirnya masuk ke draft pemain asing Asia. Dari 36 nama tersebut, seperti yang dilaporkan oleh media-media di Korea, 30 pemain nantinya akan mengikuti uji coba tanding. Ini berbeda dengan musim lalu di mana pemain hanya perlu mengirimkan video. Tapi di musim ini 36 calon pemain dalam draft Asia akan datang dan melakukan uji coba, dari tanggal 29 April hingga tanggal 1 Mei di Hala Gymnasium dan Sun Hotel di Pulau Jeju. Apakah Mega, Yola, dan Aulia akan mengikuti uji coba, mengingat mereka masih membela timnya di Proliga? Kita nantikan kabar selanjutnya. Menurut media-media di Korea, ada 3 pemain favorit yang hampir pasti mengisi pos pemain asing Asia di musim depan. Pertama, Megawati, pemain asing asal Indonesia ini telah dinilai berhasil menunjukkan serangan yang memecahkan rekor. Ia bahkan dinilai sebagai pemain asing Asia terbaik musim lalu, yang berhasil memberikan dampak besar untuk tim Red Sparks, yang berhasil lolos ke babak playoff untuk kali pertama dalam 7 musim terakhir. Selain Megawati, calon pemain favorit selanjutnya ada Wipawe Sritong, pemain asal Thailand yang musim lalu tampil memukau bersama tim Hyundai Hillstead, di mana dirinya dianggap sebagai kontributor nomor wahid dalam kemenangan atau gelar juara Hyundai. Ketiga adalah Yu Zhang dari China, seorang bloker tengah dengan tinggi 196 cm yang mendapat minat dari beberapa klub survei provinsi awal. Ia juga dinilai sangat menarik perhatian.
Sementara itu pemain asing Pink Spider musim lalu, Reina, yang sebenarnya bermain apik, dipastikan tidak akan mengikuti draft pemain asing Asia, karena memilih untuk kembali dan bermain di Liga Voli Jepang. Dari draft pemain asing Asia yang dikeluarkan oleh Kovo, terdapat fakta menarik di mana Aulia Suci Nurfadila merupakan sosok termuda yang masuk ke dalam draft tersebut. Aulia tercatat baru berusia 20 tahun. Tapi tentu Kovo punya alasan kenapa sosok ini layak masuk ke dalam draft calon pemain asing Asia, dan hal itu tak terlepas dari kemampuan Aulia Suci yang mengesankan. Berposisi sebagai outside hitter, karir profesional Aulia dimulai saat ia bergabung dengan Jakarta Electric PLN dengan debut Pro Liga 2022. Nama Aulia selanjutnya makin mencuri banyak perhatian. Saat memperkuat tim Jakarta BIN di Pro Liga 2023, kemampuannya dalam menyerang dan bertahan yang sama baiknya, membuat Aulia mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan pelatnas voli putri Indonesia. Namanya pun masuk dalam daftar pemain timnas voli putri Indonesia untuk SEA Games 2023 bersama Wilda Nurfadilah dan kawan-kawan, di mana saat itu timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu dari gelaran tersebut. Aulia kembali dipercaya mengisi skuad merah putih pada AFC Challenge Cup 2023, dan membawa Indonesia finish sebagai runner-up. Ia pun menjadi langganan timnas voli putri selanjutnya seperti saat bermain di CV League 2023. Bagaimana dengan Yola Yuliana? Berbeda dengan Aulia yang tercatat sebagai pemain termuda, Yola adalah pemain yang cukup senior dan berpengalaman. Usianya saat ini 30 tahun dan memiliki posisi sebagai middle blocker. Sebagai middle blocker, potensi untuk dipilih tim-tim di V-League memang cukup sulit. Pasalnya, rata-rata tinggi badan middle blocker di V-League adalah 186 cm ke atas, sedang Yola memiliki tinggi 183 cm. Di draft Asia yang juga jadi pesaing Yola ada beberapa pemain berposisi middle blocker lainnya, seperti Ruilei Huang dan Yu Zhang yang sama-sama dari China, keduanya memiliki tinggi 196 cm, kemudian ada Katarina, middle blocker dari Australia yang memiliki tinggi 190 cm, hingga Alexandra Kunchenko, middle blocker asal Kazakhstan yang memiliki tinggi 190 cm, dan sepertinya itu akan membuat potensi Yola dipilih cukup kecil meskipun tidak menutup kemungkinan, khususnya jika pelatih melihat sisi lain, seperti teknik dan kemampuan dalam bermain secara tim. Megawati sendiri tak bisa dipastikan akan bertahan di tim Red Sparks, karena sistem di Kovo nantinya akan menggunakan sistem undian, dengan 3 tim terbawah di klasemen V-League musim sebelumnya akan diberikan urutan nominasi terlebih dahulu, dengan memasukkan 30 nama untuk tim peringkat 7 iPepper, 25 untuk tim High Pass, dan 20 nama untuk tim IBK Altos. Kemudian dalam urutan terbalik, 4 tim teratas memilih pemain dengan memasukkan masing-masing 20 kelereng dan melakukan pengundian. Jika tim-tim terbawah musim lalu tertarik pada Mega, bisa jadi Mega akan bergabung ke tim lainnya seperti High Pass, iPepper, atau IBK Altos, di mana IBK Altos juga telah memiliki rekan setim Megatron di Red Sparks musim lalu, yakni Kapten Lee So-young. Begitulah kisah mengenai draft pemain asing Asia yang baru saja dikonfirmasi oleh Kovo, dengan 3 pemain asal Indonesia kembali masuk ke dalam draft ini, setelah musim lalu 2 nama lain, yakni Wilda Nurfadilah dan Mediol Yoku sempat masuk ke draft tapi tidak terpilih. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.